warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Baik, sehat ya? Alhamdulillah. Nah, baik, untuk pertemuan kali ini, coba dari grup ini, adakah teman kalian yang tidak masuk? Ada. Siapa? Mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Nah, yang menyiapkan untuk hari ini adalah Alia. Silakan berdoa. Silakan berdoa, Alia. Mari teman-teman kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, marilah kita menyanyikan lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Kita nyanyikan secara serentak ya. Yuk. Garuda Pancasila, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar semangat. Nah, baik, mengawali pelajaran hari ini, coba Pak Guru punya tebak-tebakan untuk kalian. Nah, kalian tebak benda apa yang Pak Guru maksud? Ya, pertanyaannya adalah benda ini biasanya berada di meja, ya. Kemudian bentuknya bulat. Meja bentuknya bulat dan biasanya dijadikan sebagai tempatnya atau tempat putung rokok. Benda apakah itu? Apa? Asbak. Ya, betul. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah diantaranya untuk bahasa Indonesia. Setelah melihat rekaman video tentang benda-benda di sekitar kita, siswa dapat mengklasifikasikan minimal 5 benda sesuai dengan sifat fisiknya ya, dengan tepat. Nah, baik. Sekarang silakan kalian buka tema 4 subtema 1 pembelajaran 1 tentang benda di sekitar kita. Ya, di halaman 2. Silakan kalian baca. Nah, baik anak-anak sekalian, sekarang kalian simak video berikut ini secara bergantian ya. Jadi kelompok 1 terlebih dahulu untuk menyaksikan videonya. Ya, nanti kalau selesai kelompok 2 ya, kelompoknya Alia, dan yang ketiga kelompoknya Ibra. Ya. Nih, sekarang kelompoknya Nadia dulu. Maju dikit. Coba perhatikan benda di sekitar. Ya. Benda apa saja yang kalian lihat? Iya, ada gelas, meja, kursi, dan semua merupakan benda. Kira-kira apakah manusia, hewan, tumbuhan merupakan benda? Iya, betul. Manusia, hewan, dan tumbuhan juga merupakan benda. Iya, ada gelas, meja, kursi, dan semua merupakan benda. Kira-kira apakah manusia, hewan, tumbuhan merupakan benda? Stop. Iya, merupakan benda hidup. Soal apa gelas, meja, kursi, dan buku merupakan benda mati? Apakah benda itu adalah benda adalah Nah, anak-anakku sekalian, setelah kalian menyaksikan video tersebut, tentu kalian akan menemukan berbagai benda di sekitar kalian di sini ya. Nah, sekarang carilah benda
di sekitar kalian itu minimal 5 ya. Boleh yang ada di tas kalian, dan kalau misalkan kurang silakan ada di lingkungan sekitar itu saja, jangan jauh-jauh. Ya, anak-anak sekalian, coba setelah kalian tadi mencari benda yang ada di sekitar ini, sudah menemukan banyak benda? Sudah. Ya. Nah, coba Pak Guru tanya, Syifa, sudah menemukan apa saja Syifa? Botol. Betul. Mangkok. Menemukan apa saja Ibra? Gelas. Gelas, angkat. Angkat. Gelas. Ya, terus. Pisir. Pisir. Batang buku. Batang buku. Sekarang coba kalian kelompokkan dari benda-benda yang sudah kalian kumpulkan tadi, kelompokkan manakah benda tersebut yang dari bahan plastik itu kalian kumpulkan. Ingat, benda yang kalian kumpulkan tadi jangan punya temennya ya, yang sudah kalian kumpulkan. Coba kamu kumpulkan mana yang termasuk plastik, itu dikumpulkan. Nah, dipisahkan dengan benda yang bukan dari plastik. Plastik, Pak. Ya. Ini plastik ya? Plastik. Itu aku tanya yang satu. Sudah? Coba di antara benda-benda yang sudah kalian kumpulkan tadi, apakah ada yang terbuat dari bahan plastik? Ya, semuanya ada ya? Nah, coba yang ini. Yang dari bahan plastik apa saja? Penggaris, botol, Botol, kresek. sama kantong kresek ya. Betul ya? Kemudian ini Zam. Yang dari plastik apa Zam? Punya Zam? Hah? Penggaris sama botol. Penggaris sama botol. Ya. Nah, sekarang coba dari benda yang kalian kumpulkan tadi, ada enggak yang tidak terbuat dari plastik? Ada. Ada. Ya. Coba kalian buka LKPD-nya yang sudah Pak Guru bagi tadi. Masukkan nama benda pada kolom yang sudah Pak Guru sediakan. Ya. Ya, silakan kalian kerjakan. Sudah, anak? Sudah. Nah, baik. Sekarang Pak Guru tanya kepada salah satu di antara kalian. Nanti kalian menjawab ya. Syifa, coba bacakan hasil pekerjaanmu, Syifa. Jenis benda. Jenis benda, bacakan. Pensil. Hei, ukuran apa? Jenis benda, ukuran panjang, pensil, pendek, apa gitu. Ayo. Panjang. Ukuran benda. Ya wes, ukuran benda. Panjang. Pensil. Yang keras. Pendek. Stick. Bulat. Bola. Kotak. Tempat pensil. Gelap. Sandal. Terang. Kertas. Ya. Coba punyanya Ibra. Ukuran panjang apa punyamu, Ibra? Penggaris. Penggaris. Ukuran pendeknya apa? Stip. Sip, terus baca bentuknya. Bentuk Tutup botol. bentuk bulat apa? Tutup botol. Tutup botol. Terus Kotak. bentuk kotak. Buku. Buku, betul. Terus Gelap. anak sekalian, kita akan belajar mengenai pengukuran. Dari benda yang sudah kalian kumpulkan tadi, ya, manakah atau tunjukkan dua benda saja, ya, tunjukkan dua benda saja, kemudian kalian bandingkan manakah yang panjang dan manakah yang pendek. Nah, coba ambil dua benda yang kalian punya tadi, manakah yang panjang, manakah yang pendek.
Dua benda saja. Iya, Pak. Ada, Pak. Nah, Panjang di pendek. coba Izam tunjukkan ke Pak Guru. Manakah benda yang panjang menurut Izam? Angkat. Panjang pendek. Penggaris. Yang pendek menurut Izam apa? Betul. Coba kamu bandingkan. Gini. Nah, coba temannya lihat di situ. Lihat di situ yang punyanya Izam. Izam tadi mengatakan bahwa yang paling panjang adalah penggaris. Betul apa salah itu? Betul. Siva, lihat di situ Siva. Kemudian yang pendek katanya betul, betul? Oh, nah, baik. Sekarang punya Alia. Tunjukkan ke Pak Guru. Angkat, manakah yang panjang, manakah yang pendek? Penggaris. Angkat. Nah, yang pendek mana? Setip. Betul apa salah? Punya aku ini. Betul apa salah? Iya. Ambo, lengkong silakan. Coba ulangi lagi. Ayo, Zam, Bra, dan yang lain. Kita lihat ke situ dulu nak, jangan ke penggaris dulu, jangan diukur dulu. Bukan main ukur kita ya. Bukan mengukur 1 cm saja, belum sampai ke situ. Ya. Ulangi lagi. Pak Guru yang Pak Guru tanyakan hanya itu saja ya. Coba punyanya Alia, tunjukkan ke Pak Guru manakah benda yang menurut Alia itu panjang. Angkat. Garis. Kemudian yang pendek. Betul. Ada enggak yang paling pendek lagi? Nah, coba bandingkan yang mana yang paling panjang dan mana yang paling pendek. Hanya dua benda saja tunjukkan. Yang paling panjang yang mana? Garis. Yang paling pendek yang mana? Nah, jadi dua benda yang kamu pegang yang mana seharusnya? Nah, botolnya taruh aja. Nah, coba yang paling panjang mana? Angkat. Penggaris. Yang paling pendek? Setip. Betul ya? Punya Arini. Yang Arini punya yang mana? Penggaris. Penggaris yang panjang. Ada lagi yang paling panjang enggak? Selain penggaris punya Arini. Dadah. Terus yang paling pendek, cari bendanya di situ yang paling pendek punya Arini. Pensil. Pensil. Penggaris dengan pensil manakah yang paling panjang? Penggaris. Garis. Ya, coba di situ Pak Guru lihat ada sendok. Nah, coba sendok dengan pensil coba kamu bandingkan. Nah, manakah yang paling panjang atau yang paling tinggi? Ini sendok. Sendok. Ya, yang paling pendek? Pensil. Ya, bagus. Oke, nah, sekarang baru benda yang ada di sekitar kita itu dapat kita bedakan berdasarkan sifat fisiknya. Ya, Ibra ya? Ya. Nah, bisa itu dibedakan berdasarkan warnanya, bisa dibedakan dengan bentuknya, bisa dibedakan dengan ukurannya, bisa dibedakan dengan bahan penyusunnya. Nah, seperti itu anak-anak sekalian. Nah, baik, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, supaya lebih semangat lagi kita lakukan tepuk semangat. Semangat. Nah, baik. Sekarang Pak Guru akan putarkan lagi video selanjutnya. Ya. Putar, diputar. Pak Guru tidak. Kelompok keanekaragaman jenis benda. Benda-benda ini dikelompokkan menurut fungsinya, yaitu alat pengukur. Contohnya ini, angka. Ya, oke. Setiap alat pengukur mempunyai satuan. Satuan yang dipakai menulis adalah sentimeter. Bagaimana cara menggunakan garis untuk mengukur? Perhatikan ya anak-anak hebat. Kita siapkan dulu penggaris dan pensil. Mari kita ukur panjang pensil ini. Kita letakkan ujung pensil di penggaris dimulai dari angka 0. Kemudian kita hitung sampai angka berikutnya. Nah, anak-anak hebat sudah tahu ya caranya menggunakan penggaris untuk mengukur. Nah, ayo. Benda dari samping merupakan kelompok keanekaragaman jenis benda. Benda-benda ini dikelompokkan menurut fungsinya,
Bagian Alia biar jelas. Contohnya ini. Tahukah? Ya. Oke. Setiap alat mempunyai satuan. Satuan yang dipakai menggaris adalah sentimeter. Bagaimana cara menggunakan garis untuk mengukur? Perhatikan ya anak-anak hebat. Kita siapkan dulu menggaris dan pensil. Mari kita ukur panjang pensil ini. Kita letakkan ujung pensil di penggaris. Dimulai dari angka 0. Kemudian kita hitung sampai angka berikutnya. Nah, anak-anak hebat, sudah tahu ya caranya menggunakan penggaris untuk mengukur? Dikelompokkan menurut fungsinya, yaitu alat ukur. Contohnya ini. Tahukah? Ya. Oke. Setiap alat mempunyai satuan. Satuan yang dipakai menggaris adalah sentimeter. Bagaimana cara menggunakan penggaris untuk mengukur? Perhatikan ya anak-anak hebat. Kita siapkan dulu menggaris dan pensil. Mari kita ukur panjang pensil ini. Kita letakkan ujung pensil di penggaris. Dimulai dari angka 0. Kemudian kita hitung sampai angka berikutnya. Nah, anak-anak hebat, sudah tahu ya caranya menggunakan penggaris untuk mengukur? Yup. Nah, sekarang coba perhatikan di halaman 7 anak-anak. Ya, coba perhatikan di halaman 7. Sudah? Nah, coba berapakah panjang untuk gambar paling atas? Berapa sentimeter? 3 sentimeter. Gambar yang kedua? 7 sentimeter. Yang ketiga? 10 sentimeter. Panjang benda yang terakhir? 11 sentimeter. langsung kondisi Nah, sekarang langsung dibuka LKPD-nya. Nah, yang kalian kerjakan, coba kalian kerjakan yang bawah, gambar yang bawah itu sama yang sebelah sini. Sampai ini saja ya. Petunjuknya adalah untuk yang bagian tabel ini, itu kalian ukur temannya dalam satu baris ini aja dulu ya. Jadi secara bergantian ngukurnya gunakan penggaris. Saya ya, silakan kalian kerjakan dulu yang ini. Apa jawabannya? Terus yang ini apa jawabannya? Dah, silakan. Terus lembaran yang kedua. Lembaran yang kedua, kalian berdiri salah satu di antara kelompok kalian berdiri. Salah satu. Gantian, misalkan Nadia berdiri. Nah, tegak seperti ini. Diukur. Ya. Kamu berdiri biar kamu tahu. Semuanya berdiri, nak. Nah, biar tahu cara mengukur tinggi temannya. Sini. Sini. Jangan di belakang biar tahu. Bukunya jangan sampai tinggi ya. Nah, ini harus menghadap ke depan, jangan menghadap ke atas atau ke bawah ya. Nah, jadi gini, diluruskan dulu. Sudah, kemudian tangan kalian ada di sini. Ya. Sudah paham ya? Nah, kemudian yang ini Nadia boleh pindah. Pindah. Ini kelak. Nah, ini ya dipegang. Lihat. Hasilnya kamu tingginya segini. Nah, lalu diukur sudah. dari bawah Dari 0
sampai dengan bawah. Oh, diukur. Nah, ini. Sekarang yang lain praktekan. Ayo. Kamu dengan temannya, dengan pasangannya, ya. Kemudian hari ini hitung. Yang penting nanti jawabannya 130 ya. Nah, tuh, hitung aja lihat. Ini pegang. Nah, terus diukur lagi. Gitu ya. 130 itu jawabannya. Ayo nempel. Nah, Nah, kamu jangan biasa gitu. Nah, kamu bantu, Nah. pegangin. Nah, terus pegang bawahnya. up. Nah, mengkir lah kamu. Nah, ditarai itu pakai penggaris. Betul. Nah, ini yang buat terus lah. Sudah belum boleh. Yang bawah belakang, pegang. Nah, pegang ini nak, satunya dibantu pegang. Nah. Kalau sudah ketemu, gantian temannya. 131, Kak. 131. 130 bagi 1. Oh, 130. Nah, terus gantian. Sekarang hari ini yang diukur. Nah, ya kayak gitu. 60 tambah 30. Ya. Kamu ukur tinggi siapa? Alia ya. Nah. Ya, wes. Sekarang gantian. Kamu tadi berapa di sini Alia? 37 ya. Nah, terus gantian sekarang yang tingginya Siva sekarang yang tinggi. Barusan ukur tinggi siapa? Kamu diukur tadi? Oh. Nah, sekarang ada 31. Nah, gantian. Bantu. Kamu udah 120. Terus cut. Wood. Ya. Baiklah anak-anakku sekalian, kalian sudah menemukan tinggi badan temannya dan sudah kalian tulis di sini ya tadi ya. Nah, baik. Sekarang Nadia. Ya. Tingginya badannya Arini berapa? 131. 131. Kemudian tinggi badannya Alia berapa Siva? 127 ya. Punyanya Izam berapa Ibra tadi? Punyanya Izam 122 ya. Nah, itu. Nah, baiklah anak-anakku sekalian. Jadi nanti kalau misalkan kalian ingin mengukur tinggi badan, kita cari alat ukur yang lebih panjang. Ya. Bisa itu pakai meteran. Meteran yang dipakai oleh penjahit itu bisa dipakai. Ya. Karena apa? Karena kalian hanya memiliki penggaris yang ukuran 30 cm. Nah, ini akan kelamaan, lebih lama daripada yang pakai meteran itu ya. Baiklah anak-anak sekalian, benda itu dapat dibuat dari bermacam-macam bahan lah ya. Ada benda yang terbuat dari kayu, batu, plastik, dan lainnya. Nah, setiap benda itu menghasilkan bunyi yang khas jika diketuk. Nah, benda-benda tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda. Nah, ayo kita dengarkan bunyi-bunyian dari berbagai alat musik ritmis. Nah, sambil dibuka bukunya ya. Nah, itu di halaman 8. Nah, alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada, namun dapat menghasilkan irama lagu. Nah, di situ sudah ada contoh alat musik ritmisnya ya. Dari gambar tersebut manakah yang sering kalian lihat? Ini. Yang mana? Ini. Nah, ini biasanya ini yang saya kira kalian sering lihat ya. Ibra sering lihat ini? Tidak sering lihat di televisi. Oh, ada. Iya, di acara apa itu? Acara musik dangdut itu juga ya. Kalau di sini misalkan tanpa melihat televisi, biasanya ada di acara apa? Acara tibaan. Hadro, ya bisa ada gunakan seperti ini ya. Nah, itu baik. Selanjutnya kita
akan belajar mengenai lagu teka-teki. Nah, ya. Baik. Silakan dibuka di halaman 11. Lihat di bukunya, ada di situ ya teksnya ya. Tidak pernah berhenti, kadangkala berbunyi, setiap masa sehari-hari selalu mengingati kami. Kikuk, 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 kikuk. Sebutkanlah kawanku, namanya benda itu. Ayolah cepat kita bergegas agar selalu tepat waktu. Kikuk, 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 kikuk. Mudah kan lagunya ya? Nah, ayo supaya lebih di sini ya. Yuk. Ada sebuah benda selalu menunjuk saja, tidak berkaki, tidak bertangan, tetapi dapat berjalan. Ikut, 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 ikut. Tidak pernah berhenti, kadangkala berbunyi, setiap masa sehari-hari selalu mengingati kami. Kikuk, 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 kikuk. Sebutkanlah kawanku, namanya benda itu. Ayolah cepat kita bergegas agar selalu tepat waktu. Kikuk, 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 kikuk. Itu ya anak-anak sekalian, panjang, ada yang pendek, ya, ada yang gerakannya lebih cepat. Gerakan yang lebih cepat itu disebut dengan detik. Nah, jarum menunjukkan detik itu adalah yang gerakannya lebih cepat. Ya, ingat, pakai bukan jam analog, bukan jam digital. Jam digital itu yang hanya muncul angkanya saja, ya. Seperti jam dinding itu loh, nak ya, bentuknya ya. Kemudian ada jarum yang gerakannya lebih lambat daripada yang tadi itu. Nah, itu menunjukkan jarum menit. Dan yang kecil atau yang paling lama gerakannya itu disebut jarum menunjukkan jam. Ya. Nah, saya kira kalian sudah paham mengenai jam-jaman ya. Nah, anak-anakku sekalian, cukup sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Ada kesimpulan yang bisa kita tarik anak-anak ya dari pelajaran hari ini. Apa kesimpulannya? Adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Nah, massa itu nama lainnya adalah berat. Ya. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Ya. Benda dapat diukur dengan menggunakan beberapa alat ukur seperti meteran, mistar, mikrometer struk, dan lain sebagainya. Benda dapat dibuat dari bermacam-macam bahan loh ya. Ada yang terbuat dari bahan kayu, ada yang terbuat dari bahan plastik, kaca, dan lain sebagainya. Anak-anakku sekalian, silahkan kalian kerjakan soal di Google Form yang sudah Pak Guru bagikan linknya di HP kalian itu. Ya, silahkan kalian kerjakan. Yang kita sampaikan barusan
atau yang sudah kita terima dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Yang menyiapkan adalah Izam. Mari teman-teman. Mari teman-teman, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, tepuk semangat.